Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Selamat pagi para pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah dan cerah ini ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami datang dengan segala ucapan syukur kami untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari tadi. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami menyambut mentari-Mu, ketika kami menyambut hari yang baru ini, kami akan mengawalinya dengan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami semuanya di dalam permenungan sabda pada saat ini. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya tercurah di dalam hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh terfokus dan terpusat pada pemberitaan firman pada saat ini. Bapa yang Maha Baik, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini renungan saya ambilkan dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang bersedia membaca, mendengar, merenungkan, dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya yang mendengarkan Mimbar Agama Kristen pada pagi hari ini. Ada sebuah falsafah Jawa yang mengatakan demikian: mangan ora mangan, sik penting kumpul. Kalau kita mendengar falsafah ini, tentunya kita sering mendengar, kita sering bahkan mungkin mengatakannya, yang artinya adalah makan tidak makan, yang penting kita kumpul, yang penting kita bersama-sama. Nah, falsafah ini hendak menekankan betapa pentingnya kumpul bersama dengan saudara-saudara sekandung. Pengalaman kehidupan dari orang tua saya yang ada di pelosok negeri sana, di Blagelen, itu
saudara-saudara kandungnya, bahkan juga saudara sepupu, itu tinggalnya dekat-dekat, tidak jauh-jauh. Ada di satu wilayah, ada di satu desa. Jadi kalau mau ke tempatnya Pak D atau tempatnya Pak Le, Bule, itu tidak perlu naik kendaraan bis atau apa, cukup dengan jalan kaki bisa ke sana, bisa menjumpai. Karena apa? Karena ada di dalam sebuah wilayah yang sama dan areanya dekat. Nah, ketika tinggalnya dekat-dekat, maka di saat ada gawe atau buat repotnya keluarga itu bisa segera saling menolong. Misalkan dalam proses pernikahan dari saudara si A, itu segera bisa dibuatkan panitia, segera bisa membantu, apalagi kalau bicara soal keseripahan atau peristiwa kematian. Dapat dengan segera datang hadir di dalam kehidupan keluarga duka yang mengalami peristiwa kematian ini, kemudian bisa menolong apa yang bisa dikerjakan pada saat itu. Ya, intinya di sana kalau tinggalnya dekat-dekat bisa segera membantu, bisa segera menolong. Ada sebuah keindahan ketika ada kebersamaan di antara saudara-saudara kandung, di antara saudara-saudara sepupu. Tetapi di tengah dunia posmo pada masa kini, falsafah mangan ora mangan sing penting kumpul ini kemudian menjadi semakin luntur karena berbicara soal kebutuhan hidup. Yang kemudian falsafah ini menjadi terbalik. Bukan mangan ora mangan sing penting kumpul, tapi menjadi kumpul ora kumpul sing penting mangan. Bersama ataupun tidak, yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup, yang penting bisa melanjutkan perjalanan kehidupan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Nah, di sini lebih menekankan bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup itu lebih utama dibandingkan hanya sekedar kumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kandung maupun dengan saudara-saudara sepupu yang ada di sebelah. Nah, ini pun juga saya alami bersama-sama dengan 9 saudara saya ketika saudara saya yang kebetulan tinggal di kampung itu hanya 3 orang, yang lainnya merantau semuanya ke berbagai wilayah, ada yang di Jakarta, di Tangerang, Bandung, dan di beberapa tempat yang lainnya. Nah, di sini ketika mereka ada dalam posisi yang jauh, tentunya ketika ada sebuah peristiwa, ada sebuah gawe, tidak bisa dengan serta-merta, yuk aku datang, aku bantu, aku memberikan tenagaku, aku hadir di sana. Tetapi mereka harus memikirkan nih ongkosnya bagaimana, nanti kalau pulang izinnya dengan kantor, dengan pekerjaan perusahaan bagaimana, dan lain sebagainya. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang kemudian menjadi penentu apakah mereka bisa pulang atau tidak. Ini pengalaman saya juga ketika beberapa waktu yang lalu, ketika bule saya itu meninggal. Padahal ya kalau diukur jarak sih Sragen sama Bagelen Purworejo itu nggak terlalu jauh. Itu kalau naik mobil ya paling sekitar 5 jam. Tetapi karena satu dan lain hal waktunya tidak ngejar, ya terpaksa saya tidak bisa datang, tidak bisa hadir. Nah, ini perbedaannya ketika berbicara soal mangan ora mangan sing penting kumpul dengan kumpul ora kumpul sing penting mangan. Memang kalau kita bicara soal falsafah ini, kita tidak bisa kemudian hanya bicara soal sisi positifnya saja. Tentu yang namanya hal-hal yang ada di dunia ini pasti ada hal-hal sisi-sisi negatifnya yang bisa kita lihat kalau kita mau mencermatinya. Tapi semuanya itu juga kembali lagi tergantung pada cara pandang kita. Cara pandang kita di dalam kita memahami falsafah itu sendiri. Dan bagaimana kita mencoba menghidupi falsafah itu. Nah, lantas bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang beriman?
Apakah kita lebih condong secara prinsipnya bicara soal kekeluargaan itu, persekutuan, kebersamaan dengan sesama, atau yang penting urusan perut kita, yang penting urusan atau kepentingan-kepentingan kita sendiri, sementara untuk kebersamaannya menjadi nomor yang kesekian. Nah, kita akan melihat di dalam bacaan kita pada saat ini di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11. Nah, di mana di sana di dalam bacaan kita disebutkan bahwa karunia roh itu beragam. Ada yang dalam hal-hal spektakuler, ada hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural gitu kan. Di sana misalkan menyembuhkan. Ini menyembuhkan itu bukan sembarang orang bisa menyembuhkan, doa tiba-tiba sembuh, bukan, tidak semua orang bisa seperti itu. Mengadakan mujizat juga sama. Bernubuat juga sama. Tidak semua orang bisa. Membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan juga menafsirkan bahasa roh. Ini adalah hal-hal karunia-karunia Roh Kudus yang kalau kita mau melihat dalam konteks masa kini, ini menjadi sesuatu hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara soal karunia Roh Kudus, itu pun juga berbicara tentang hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa berkata-kata dengan hikmat, dengan bijaksana, ketika kita bisa berkata-kata dengan pengetahuan, dan kalau kita mau mencari di dalam bacaan, di dalam teksnya Rasul Paulus, tulisannya Rasul Paulus, kita juga bisa melihat bagaimana karunia Roh Kudus itu juga bisa dalam hal mengajar, dalam hal mendampingi orang-orang yang berduka, menghibur, kemudian mendidik. Ini hal-hal yang mungkin orang menganggap itu hal-hal biasa, semua orang juga bisa seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya bicara soal karunia roh itu juga hadir di sana, hadir di dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa, hal-hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian Rasul Paulus ini menuliskan sebuah pesan kepada jemaat di Korintus. Paulus itu pernah mendengar bahwa di dalam kehidupan jemaat Korintus itu memang sedang ada dalam sebuah perpecahan. Kalau kita mau membaca di dalam surat Korintus yang pertama pasal 1 di dalam ayat 11 dan 12, di sana dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, inilah yang melatar belakangi bagaimana surat Korintus itu muncul. Ini kalau kita lihat di dalam 1 Korintus ini masih agak bahasanya masih agak tenang apa yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi kalau kita membaca di suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, itu cukup keras teguran-teguran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, di dalam suratnya ini bagaimana Rasul Paulus melihat bahwa jemaat itu menganggap bahwa karunia roh yang spektakuler, karunia roh yang supranatural, yang penuh dengan kuasa itu menunjukkan seseorang yang memilikinya itu adalah orang yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memilikinya. Sehingga kemudian mereka yang memiliki karunia-karunia yang supernatural ini, mereka menganggap remeh orang-orang yang tidak memiliki. Menganggap remeh, bahkan juga kemudian muncullah penghakiman-penghakiman. Oleh karena itu, kemudian orang-orang yang jemaat di Korintus yang tidak memiliki karunia ini, mereka berlomba-lomba untuk bisa memiliki karunia yang luar biasa ini, karunia yang spektakuler, yang supranatural ini. Nah, disinilah Rasul Paulus mencoba mengingatkan kepada jemaat di Korintus
bahwa Roh Kudus itu memberi karunia dalam rupa yang berbeda-beda. Nah, ketika karunia yang berbeda-beda ini tentunya tidak dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih berharga satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih luar biasa satu dengan yang lainnya. Karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena semuanya karunia itu untuk kepentingan bersama. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, dari semua karunia roh yang berbeda-beda itu bukan untuk mengagungkan, membesarkan diri sendiri, menganggap diri paling rohani. Itu tidak seperti itu, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena apa? Karena semua karunia yang berbeda itu ada di dalam satu roh. Dikerjakan oleh roh yang satu dan juga diberikan oleh roh yang satu, yaitu roh Allah yang memberi hidup dalam kehidupan manusia. Roh Allah yang memberi semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Apa itu tanda-tanda kerajaan Allah? Tanda-tanda kerajaan Allah adalah berbicara tentang 3 hal, yaitu bicara soal keadilan, berbicara soal perdamaian, dan juga berbicara soal keutuhan ciptaan, yang semuanya itu harus ada di dalam kehidupan umat Tuhan. Ini yang harus dihadirkan oleh umat Tuhan dengan talenta, dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan umat. Nah, para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini ketika kita mendengar, kita berbeda secara denominasi gereja. Dengan perbedaan denominasi gereja, itu bisa kemudian membuat tradisinya berbeda, membuat pengajarannya, penekanannya itu memiliki perbedaan. Contohnya, kalau kita bicara soal sakramen, di dalam tradisi gereja mainstream, gereja arus utama, yang diakui biasanya adalah 2, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Tetapi kalau kita berbicara dengan saudara-saudara kita di Katolik, mereka mengakui adanya 7 sakramen. Ini kan beda. Bahkan ada juga beberapa denominasi gereja yang tidak melakukan sakramen. Mereka tidak mengakui adanya sakramen ini. Ini perbedaan di dalam masing-masing denominasi. Bicara soal bahasa roh, ada gereja-gereja yang menekankan adanya harus bisa bahasa roh. Kalau belum bisa bahasa roh, artinya belum dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi ada pula gereja yang tidak menekankan kemampuan bahasa roh ini. Ya tidak bisa bahasa roh, ya tidak apa-apa. Yang penting punya talenta, punya karunia Roh Kudus yang lainnya yang bisa dimanfaatkan, bisa diberdayakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tidak apa-apa. Ini bicara soal bahasa roh. Bicara soal baptisan, ini juga kemudian muncul perbedaan. Ada yang cukup dipercik saja, tetapi ada pula yang menekankan harus diselam. Nah, bagaimana dengan peristiwa kemarin ketika pandemi terjadi? Mau diselam, repot, kan harus jaga jarak. Yang mau dibaptis tidak bisa dipegang. Mau dipercik juga harus jaga jarak. Kemudian muncullah beberapa video yang menunjukkan sebuah cara yang baru, metode yang lainnya, yang mungkin kita berpikir ini out of the box. Dengan apa? Disemprot pakai tembakan air, cerut-cerut gitu, dari jarak yang agak jauh. Ini mungkin kita akan tertawa, tersenyum ketika mendengar atau melihat ini. Tetapi inilah yang terjadi, faktanya seperti itu. Bicara soal baptisan, bicara soal tata ibadah. Tata ibadah, ada saudara-saudara kita yang
mengalir begitu saja peribadatannya, tidak dengan liturgi yang seperti itu setiap minggunya. Seperti yang muncul di dalam tradisi gereja-gereja mainstream kan seperti itu, dengan liturgi atau tata ibadah yang istilahnya tertata sedemikian rupa, dan itu setiap minggu pasti ada seperti itu. Dan bacaannya pun juga mengikuti bacaan yang istilahnya disepakati oleh beberapa gereja-gereja ketika mereka sedang mengadakan persidangan di Lima Peru, yang kemudian memunculkan yang namanya RCL atau Revised Common Lectionary, bacaan Alkitab dengan 3 bacaan plus antar bacaan. Ini bicara soal tata ibadah yang berbeda, karena ada saudara-saudara kita yang beribadah dengan musik yang ceria, yang sukacita, dengan lampu-lampu yang luar biasa, dengan bergembira, dengan tepuk tangan. Ada gereja-gereja yang tidak biasa dengan tepuk tangan. Ya, itulah perbedaan kita. Bahkan juga kita bicara soal pandangan teologis. Pandangan teologis juga bisa memunculkan perbedaan. Ketika ada yang berbicara tentang teologi kemakmuran, ketika ada yang berbicara tentang teologi hamba, ketika ada yang berbicara tentang teologi persahabatan, ada juga yang berbicara tentang teologi jalan tengah. Ada banyak pandangan teologis di dalam kehidupan gereja-gereja yang ada. Nah, bagaimana kita mensikapi perbedaan-perbedaan itu? Apakah kemudian kita akan menjustifikasi, menghakimi orang yang berbeda dengan kita itu sebagai musuh, sebagai lawan? Atau kita tetap kemudian merangkul mereka yang berbeda itu sebagai bagian dari tubuh Kristus? Nah, mari kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Di sana Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk seia sekata. Jangan ada perpecahan, erat bersatu, sehati sepikir. Nah, kalau kita bicara soal bersatu, itu bukan berarti kemudian kita bicara satu dalam hitungan matematika. Kalau satu dalam hitungan matematika, ya satu tok itu, satu macam, tidak ada keberagaman. Tetapi di dalam Tuhan, kita bicara soal satu, berarti di sana bersatu dalam keberbagian, bersatu di dalam perbedaan, di dalam kehidupan bersama-sama dengan komunitas gereja-gereja yang berbeda denominasi. Tidak perlulah kita saling kemudian menjelekkan, menghakimi denominasi gereja yang berbeda, kemudian menganggap diri kita yang paling benar, yang paling baik. Karena kita dipersatukan oleh iman yang sama. Apa iman yang sama yang mempersatukan kita? Iman yang sama adalah iman kepada Yesus Kristus yang bangkit. Itulah yang mempersatukan kita. Kita semuanya walaupun denominasinya berbeda, tapi pasti memiliki keyakinan itu, keyakinan kepada Yesus Kristus yang bangkit. Nah, yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita mencari persamaan-persamaannya, bukan kemudian kita melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, lantas bagaimana dengan kehidupan kita di dalam bermasyarakat? Ketika kita bergaul, ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, tentunya tidak kemudian kita memisahkan diri dari kehidupan bersama dengan masyarakat luas. Wah, merasa, wah aku sudah diselamatkan, aku sudah paling benar, mereka ini salah. Kemudian memisahkan diri, tidak mau terlibat apa-apa, tidak mau bergaul dengan lingkungan masyarakat di mana dia tinggal.
perdamaian dan juga keutuhan ciptaan. Nah, kalau kita tidak kenal dengan orang di sekitar kita, dengan tetangga kita, bagaimana kita mau menciptakan keadilan? Bagaimana kita mau menciptakan perdamaian? Bagaimana kita mau menciptakan keutuhan ciptaan? Kita bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga menjadi bagian dari warga bumi Sukowati. Dan kebetulan pada hari ini, di 1 Juni, ini adalah hari lahirnya Pancasila. Ini menjadi dasar kehidupan berbangsa yang mempersatukan keberagaman, keperbedaan dari semua, dari ujung kulon sana, dari Sabang sampai Merauke. Nah, mari kita sebagai bagian dari bangsa ini, kita juga memiliki partisipasi aktif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita bangun kebersamaan, karena kebersamaan itu indah adanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.